Bahaya bisa datang di mana saja. Penipu makin kreatif menggunakan berbagai cara untuk mendekati dan menggunakan keahlian mereka untuk menipumu. Mereka memakai benda-benda aneh seperti amplop di mobil dan menaruh benda aneh lain di kap mobil untuk mencelakai semua orang tanpa melihat usia dan latar belakang mereka. Yuk, kenali tanda-tanda bahaya dan cara mengatasinya. Hari sudah malam, kamu memarkir mobil di parkiran supermarket. Kamu mengunci mobil, lalu belanja. Saat kembali, kamu melihat kemeja terbalut di salah satu wiper kaca depan mobil. Jangan berhenti untuk melepas baju itu dari kaca depan jika ini terjadi padamu. Sebaiknya, segera masuk mobil, lalu pergi, cari tempat terang yang ramai. Lalu berhenti dan buang baju itu. Itu trik baru yang dipakai penjahat untuk mengalihkan perhatian orang yang menyetir sendirian. Kemeja atau kain besar membuatmu berhenti dan melepasnya. Selagi kamu melakukan ini, mereka bakal mengendap-endap dan mulai beraksi. Kalau kamu bawa tas belanja, sebaiknya jangan buka bagasi karena membuatmu jadi sasaran empuk dan menghambat kamu bertindak cepat. Taruh saja tas kamu ke dalam mobil, lalu pilah nanti saat sudah aman. Lebih ngeri lagi kalau kamu menemukan amplop di dalam mobil saat kamu kembali ke mobil. Mobil itu jelas sudah kamu kunci, jadi mungkin ada yang membobol mobilmu. Pertama-tama, ingat keamanan dasar dan segera pergi. Setelah itu, lebih baik buang amplopnya tanpa dibuka. Mungkin isi amplop itu mengerikan. Tapi mungkin rasa penasaranmu nggak terbendung, jadi kamu membuka amplop itu. Mungkin kamu menemukan pesan semacam, "Ibu, Bapak yang terhormat, kami mencoba keamanan mobil Anda dan hasilnya tidak memuaskan." Seperti yang Anda tahu, mobil Anda bisa mudah dibobol. Kami berharap Anda membayar tes ini dan kami akan mengirim orang yang bisa membantu Anda memasang sistem keamanan yang lebih baik. Untungnya, mereka nggak mencuri sesuatu, jadi buang amplopnya dan abaikan pesannya. Kalau kamu membayar penipu, mereka pasti akan mengulanginya atau bahkan mencoba hal lebih buruk. Sebaiknya pergi ke bengkel mobil terpercaya dan periksa sendiri sistem keamanan mobil kamu atau ganti yang sudah ada kalau kamu ragu dengan tingkat keamanannya. Botol air di kap mobil bisa jadi tanda bahaya besar, seperti baju di wiper kaca depan. Botol air itu berfungsi untuk mengalihkan perhatian dan membuatmu keluar dari mobil. Tapi ini lebih parah. Meskipun kamu nggak keluar untuk menyingkirkan botol atau benda besar lainnya dan cepat pulang, kamu mungkin akan menghadapi hal menyeramkan. Orang yang menaruh botol di kap mobilmu bisa saja memasang pelacak GPS di mobil. Jadi, pulang akan berisiko karena mereka bisa mengikuti kamu ke rumah. Sebaiknya cari tempat ramai dan aman, lalu cari pelacak di mobilmu atau pergi ke kantor polisi terdekat dan minta mereka memeriksanya. Ketika orang asing minta tolong untuk mengambil foto mereka, jangan terlalu cepat setuju. Lihat dulu mereka. Kalau mereka kelihatan mencurigakan atau nggak ramah, sebaiknya tolak permintaan mereka dengan sopan. Ini mungkin penipuan. Mereka menyerahkan ponsel ke kamu. Kamu menyalakan kamera, lalu melihat kamera retak dan fotonya rusak. Kamu mengembalikan ponsel mereka, tapi mereka menuduhmu merusak ponsel mereka. Mereka bakal minta ganti rugi dan bikin keributan. Kalau itu terjadi, sebaiknya jangan panik dan terpancing. Pergi dengan tenang, jelaskan bahwa kamu nggak akan tertipu. Dan kalau mereka mulai kasar, hubungi polisi. Pencuri bisa memasang selebaran iklan, koran, atau stiker di pintu rumah atau apartemen. Kamu mungkin menemukan selembar kertas atau potongan kecil dari botol plastik di pintumu. Kalau kamu nggak mengambilnya dalam waktu lama, pencuri bakal mengira kamu nggak ada di rumah. Nah, beginilah pencuri menandai bangunan dan apartemen yang mudah mereka bobol. Lagi pula, masuk ke apartemen kosong jauh lebih aman. Jadi, cepat singkirkan benda asing begitu kamu melihatnya. Kalau ada selebaran atau kertas digantung di pintu selama 1 atau 2 hari, hal itu memberitahu pencuri bahwa nggak ada orang di rumah. Memang sih, ada kemungkinan itu selebaran iklan betulan, tapi kamu nggak butuh itu. Selain selebaran, mungkin ada label aneh di pintu rumah atau apartemen berupa angka, tanda silang, atau simbol lain. Itu cara perampok menandai rumah yang akan mereka bobol. Kalau melihat tanda itu, sebaiknya hubungi polisi.
Kamu menyetir setelah pulang kerja dan menyadari bensinnya nyaris kosong. Aneh, karena kamu baru mengisi bensin sampai penuh. Kamu pergi ke SPBU dan ke bengkel untuk memeriksa kemungkinan tangki bocor. Sementara itu, perampok bisa beraksi merampok rumahmu. Mereka sengaja mengosongkan bensin mobilmu agar kamu pergi ke SPBU. Mereka menghambatmu dan mengulur waktu untuk membobol rumahmu. Kalau kamu yakin sudah mengisi bensin tapi kosong lagi, hubungi tetanggamu dan minta mereka mengawasi rumah atau apartemenmu. Perampok mungkin akan berpura-pura mengalami kecelakaan untuk memancingmu keluar rumah. Jangan tertipu, kalau ada kecelakaan, sebaiknya hubungi polisi. Kamu juga harus hati-hati jika ada yang menelepon tapi tanpa suara di ujung lain. Kalau telepon itu cukup sering dan mulai mengganggu, mungkin itu pertanda rumahmu jadi sasaran perampok dan mereka memeriksa apakah kamu ada di rumah. Pastikan argo taksi menyala saat kamu masuk taksi. Kalau kamu duduk dan sopir taksi bilang argo rusak, sebaiknya langsung keluar dan panggil taksi lain. Tanpa argo, kamu bisa dimintai ongkos lebih besar daripada ongkos sebenarnya, terutama bila kamu bukan warga lokal. Mobilmu mogok di tengah jalan tol, lalu kamu memanggil jasa derek mobil. Kurang dari 5 menit, ada truk derek berhenti, dan sopirnya menawarkan bantuan. Sebaiknya tolak tawaran dengan sopan. Memang, kamu harus menunggu lebih lama hingga jasa derek yang kamu telepon tiba, tapi kamu nggak akan dimintai uang lebih banyak. Ada perusahaan derek yang mengambil keuntungan dari orang-orang yang mobilnya mogok. Orang asing ini bisa menahan mobilmu sampai kamu membayar 2 kali lipat. Kalau kamu nggak yakin mobil derek yang akan membantumu adalah mobil derek yang kamu panggil, hubungi layanannya dan minta nomor plat. Saat kamu memilih tempat parkir, sebaiknya hindari parkir di samping kendaraan yang lebih besar dari mobilmu. Mobil itu menghalangi pandanganmu dan kamu bisa jadi sasaran orang jahat yang sembunyi di balik van atau mobil di sampingmu. Jika ada yang menelepon dan bilang mereka dari bank, ingat, pegawai bank nggak pernah minta informasi rekening kamu, termasuk PIN dan OTP yang dikirim ke ponsel. Kalau orang itu minta informasi, tutup saja teleponnya dan hubungi bank itu sendiri. Gunakan nomor telepon di website resminya. Membayar dengan kartu debit atau lewat e-wallet, layanan terpercaya adalah satu-satunya cara aman membayar pembelian online. Kalau ada perusahaan memintamu membayar selain dengan cara tadi, misalnya dengan kupon, voucher, atau transfer ke bank lain lewat aplikasi perbankan online, kemungkinan itu penipu. Perusahaan asli nggak bakal menyuruhmu melakukan itu dan bakal memberimu bukti pembayaran.